Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Habibi Syahid MAPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik. Dan tak lupa kepada teman-teman sekalian yang kami banggakan. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 7 atas nama Amala Yusuf dan Riko Ardiansah akan mempresentasikan tugas sosiolinguistik tentang alih kode dan campur kode. Baiklah, langsung saja menginjak pembahasan yang pertama, yaitu tentang alih kode, yang mana yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian apa itu alih kode. Menurut Suwardi, beliau mengemukakan bahwa alih kode dapat terjadi dalam sebuah percakapan ketika seseorang pembicara menggunakan sebuah bahasa dan mitra bicaranya menjawab dengan bahasa yang lain. Di sini mitra bicara seperti lawan bicara. Dia menggunakan bahasa lain, tidak serupa dengan bahasa yang digunakan oleh si pembicara yang pertama. Suito membedakan bahwa alih bahasa ini terbagi menjadi dua, yaitu ada alih kode intern dan alih kode ekstern. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dikatakan bahwa alih kode menyatakan suatu keadaan yang menggunakan satu bahasa atau lebih dengan memasukkan serpihan-serpihan atau unsur bahasa lain tanpa ada sesuatu yang menuntut pencampuran bahasa itu, dan dilakukannya dalam keadaan sedang santai. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai kajian alih kode. Di sini kajian alih kode bisa ditinjau melalui 3 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif gramatikal, yang kedua perspektif psikolinguistik, dan yang ketiga yaitu perspektif sosiolinguistik. Perspektif gramatikal di sini dominan yaitu meneliti struktur alih kode. Tujuannya adalah untuk melihat adanya kendala dalam penggunaan satu bahasa tersebut. Yang kedua yaitu perspektif psikolinguistik, berkaitan dengan aspek pengetahuan alih kode, yang mana tujuannya untuk menggambarkan dan mempraktikkan si penutur. Dan poin yang ketiga yaitu perspektif sosiolinguistik, berkaitan dengan faktor sosial dan pragmatis, bertujuan untuk menentukan makna sosial dan fungsi alih kode dalam wacana. Adapun jenis alih kode yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada alih kode metaforis dan alih kode situasional. Alih kode metaforis yaitu alih kode yang terjadi jika adanya pergantian topik. Nah, di sini sebagai contoh ada Pak Ali dan Pak Adi. Mereka adalah teman satu kantor, yang mana mereka awalnya berbicara atau sedang mengobrol menggunakan ragam bahasa Indonesia resmi. Nah, setelah pembicaraan urusan kantor selesai, mereka kemudian mengganti topik pembicaraan mengenai salah satu teman yang mereka kenal. Hal ini terjadi seiring dengan pergantian bahasa yang mereka lakukan dengan menggunakan bahasa daerah. Kebetulan Pak Adi dan Pak Ali tinggal di daerah yang sama dan dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah tersebut. Contoh di sini menjelaskan bagaimana alih kode itu terjadi dalam satu situasi percakapan. Nah, alih kode jenis ini hanya terjadi jika si pembicara yang pada awalnya hanya membicarakan urusan pekerjaan menggunakan ragam bahasa resmi dan memang terkesan kaku, kemudian berubah menjadi suasana yang lebih santai ketika telah berganti topik. Dan yang kedua yaitu ada alih kode situasional. Alih kode situasional yaitu alih kode yang memang terjadi berdasarkan situasi di mana para penutur menyadari
bahwa mereka berbicara dalam bahasa tertentu dalam suatu situasi dan bahasa lain dalam situasi lain juga. Nah, dalam alih kode ini tidak terjadi perubahan topik. Berarti kalau alih kode situasional itu kebalikan dari alih kode metaforis. Pergantian ini selalu bertepatan dengan perubahan dari suatu situasi eksternal. Misalnya di sini berbicara dengan anggota keluarga ke situasi eksternal lainnya. Misalnya berbicara dengan tetangga. Sebagai contoh, ibu sedang memarahi anaknya. Ia menggunakan bahasa yang dapat dimengerti anaknya tersebut. Kemudian datang tetangganya dan menanyakan apa yang terjadi. Si ibu tidak mengganti topik pembicaraan, tetapi hanya merubah intonasi dan nada suaranya yang semula bernada marah dan kesal menjadi tenang dan mulai menjelaskan sebab ia memarahi anaknya tersebut. Adapun contoh dari alih kode yaitu kita mengambil contoh dari percakapan seorang guru dan siswa di dalam kelasnya ketika dalam pelajaran berlangsung. Guru berkata, guru bertanya, nomor telu, sapa telu. Siswa kemudian menjawab, lanang bu yaitu artinya laki-laki bu, dan guru menjawab, ya. Siswa, ya ayo cepat maju. Nah, contoh di atas menunjukkan bahwa peristiwa alih kode dalam kelas bahasa Indonesia di Kota Serang yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Bisa kita ketahui bahwa sejak awal percakapan antara guru dan siswa berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa dan pada akhirnya menggunakan percakapan bahasa Indonesia. Alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia dilakukan guru karena semata-mata ingin suasana pembelajaran menjadi lebih serius dan formal. Hal ini dilakukan semata-mata agar siswa lebih cepat menjawab soal yang memang telah diberikan oleh guru tersebut. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai campur kode. Campur kode adalah suatu keadaan berbahasa lain bila mana orang mencampur dua bahasa atau ragam dalam suatu tindak bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut pencampuran bahasa itu sendiri. Menurut Lander, apabila suatu tuturan terjadi pencampuran atau kombinasi antara variasi-variasi yang berbeda di dalam suatu klausa yang sama, maka peristiwa tersebut disebut dengan campur kode. Sedangkan menurut Rohman, campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain, yang mana tujuannya untuk memperluas gaya bahasa tersebut. Menurut Kridalaksana, campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain, yang mana untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih yang serupa untuk tujuannya itu untuk memperluas ragam bahasa atau gaya bahasa dalam suatu percakapan. Adapun bentuk-bentuk campur kode yaitu menurut Suwito, berdasarkan unsur-unsur kebahasaan yang terlibat di dalamnya, campur kode dapat dibedakan menjadi penyisipan unsur-unsur yang bermaksud kata, penyisipan unsur-unsur yang bermaksud perasa, dan penyisipan unsur-unsur yang bermaksud klausa. Adapun contoh dari campur kode yaitu kita ambil contoh dalam percakapan di sekolah, dilihat dari peristiwa tuturnya. Guru, ada sebuah soal, Reja membaca sebuah teks dengan 300 kata, kecepatan bacanya 3 menit 10 detik. Berapakah KPM-nya? Di situ guru bertanya. Kemudian siswa menjawab 100. Guru kemudian menjawab lagi. Mohon maaf, guru kemudian bertanya lagi,
ininya pira, artinya itu ininya berapa? Siswa menjawab 1000. Nah, dalam contoh tersebut percakapan antara guru dan siswa mengalami peristiwa campur kode, yakni pada saat pelajaran berlangsung. Karena dalam tuturan guru menggunakan bahasa Jawa, namun memang terkadang guru mencampurkan dengan bahasa Indonesia. Contohnya itu di situ ininya pira. Kata pira dalam percakapan tersebut terdengar lebih akrab dan tidak terkesan jenuh dan membosankan, serta lebih terlihat santai. Selanjutnya adapun faktor penyebab terjadinya campur kode. Terjadinya campur kode yaitu disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara peranan, yaitu di sini peranan penutur, bentuk bahasa dan fungsi bahasa. Artinya, penutur yang mempunyai latar belakang sosial tertentu dan memang cenderung memilih bentuk campur kode tertentu untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu. Nah, sedangkan menurut pendapat lain yaitu faktor penyebab terjadinya campur kode yaitu dari keterbatasan penggunaan kode, penggunaan istilah yang lebih populer, juga pembicara dan pribadi pembicara, serta mitra bicara atau lawan bicara, tempat tinggal dan waktu pembicaraan berlangsung, modus pembicaraan, topik, fungsi, dan tujuan, serta ragam dan tingkat tutur bahasa. Hadirnya penutur ketiga, pokok pembicaraan untuk membangkitkan rasa humor dan untuk sekedar bergengsi. Mungkin cukup itu penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.